saya nggak tahu. Dan itu makanan nggak berhenti. Itu jadi kayak orang pesta ya, makanya mereka bilang kok orang Kristen meninggal kayak begitu ya. Dan itu kan karena meninggalnya Sabtu subuh, jadi dari Sabtu kan ibadah, setiap datang ibadah. Kebetulan kami kan memang sudah tidak mau ikut adat sebelum begitu ya Pak ya. Dan itu yang lebih luar biasanya. Jadi ponakan saya tanya, kalau di orang Batak tuh kelaknya ya tanya, itu mau bagaimana? Saya bilang pokoknya saya sama anak-anak kami tidak akan pakai kain, tidak pakai adat, kami pakai putih hitam besok. Ya ini tulang Pak Pauda, dia udah bilang dia tidak mau. Ya tapi kalau yang lain terserah. Dan itu ya saya kaget, besoknya seluruh keluarga datang semua pakai putih hitam. Dan terus tante saya sempat bilang begini, mereka ini kan nggak adat ya, pasti nggak dari keluarga. Itu keluarga datang semua Ibu, keluarga datang semua, nggak ada yang pakai ulos. Tapi yang mandok kata Pak banyak banget, dan semua mau ngomong, semua kasih ini. Jadi yang menurut saya itu kasih karunia Tuhan ya, karena kami mengalami begitu bertobat 5 tahun keluarga tidak mau kenal kita karena kami tidak mau. Tapi saya bilang begini, Tuhan tidak apa mereka tidak panggil kita di saat senang atau ini apa, tapi biarlah di saat susah mereka ingat kita. Dan akhirnya yang terjadi begitu. Jadi kalau pemberkatan, kita berjuang datang di pemberkatan, tapi kalau bicara sakit, bicara kedukaan, kita harus cepat datang gitu ya. Dan saya bilang saya tidak mau jalankan upacara, tapi secara ini saya tidak pernah menolak. Jadi itu, dan saya percaya akhirnya Ibu, mereka dia tahu, oh dia mah udah nggak mau begitu, undang aja di gereja. Akhirnya saya tidak pernah lagi diundang secara adat, tetapi kalau di gereja selalu diundang, dan akhirnya tidak pernah masalah juga. Jadi saya percaya ya ikut Tuhan tuh begitu kan, Tuhan bukan mau merusak, menghancurkan, Tuhan mau memulihkan. Ya makanya kita aja yang memang hatinya mesti sampai terakhir kan suami saya itu 5 bersaudara, 5 laki 3 perempuan. Dia laki-laki terakhir yang dipanggil Tuhan. Nah, sesudah dipanggil Tuhan kan terus dipanggil Tuhan. Jadi kami nyonya bangunnya tuh ada 3. Nah tinggal 1 yang masih hidup, kakak yang tua sama saya. Dia dipanggil Tuhan. Nah saya bilang gini, Tuhan kalau aku nggak pulang ke Medan rasanya gimana ya? Kok kakak meninggal aku nggak datang? Tapi saya udah tahu Saul Matua anaknya udah kawin tuh, itu pasti pesta besar. Nah aku bagaimana ya di sana? Akhirnya saya bilang, Tuhan kalau Tuhan izinkan saya pulang, saya mau pulang. Tapi saya nggak mau melakukan itu semua. Akhirnya saya telepon anaknya saya bilang gini, Nang sebenarnya Nang rindu pengen pulang ke Medan, tapi gimana ya? Terus Nang nggak pulang pun kami mengerti, karena dia berpikir ada gitu. Tapi Nang sebenarnya mau pulang, Nang mau balik, ya udah kami senang. Tapi Nang nggak usah Nang pokoknya nggak perlu pakai apa-apa, nanti apapun kata orang kami tanggung jawab. Jadi itu satu gedung, cuma saya doang yang tidak pakai ulos. Dan itu setiap itu kan lagi ya seharusnya saya pakai dong. Saya mamanya tinggal saya mamanya di situ, soalnya saya pakai. Enggak. Jadi dari awal sampai akhir saya ada di situ. Enggak diulosin. Makanya saya bilang saya terlalu percaya kalau kita lebih berkuasa. Kita bagaimana aja mengundang Tuhan ya. Dan hari ini firman-Nya sebenarnya, makanya tadi saya kenapa kesaksiannya itu karena firman-Nya itu Yakobus 2, iman dan hikmat. Bisa